Salam cuan dan selamat siang para traders, terutama yang bergerak di bidang emas ataupun gold. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, berjumpa di channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House. Dan waktu sekarang itu menunjukkan pukul 14.04 Tuesday 9 Januari, yaitu hari Kamis ya. Dan dengan agenda hari ini yang lumayan cukup fluktuatif pada pergerakan harga emas, yaitu pada data Challenger Jobs Cut, dan itu Fed Bowman akan berpidato. Serta sebelum dimulai perlu diketahui bahwa trading di bidang derivatif ini sangat berbahaya bagi orang-orang awam yang belum mengerti secara baik dan benar. Dan sebelum dimulai, seperti biasanya, bahwa di forum ini ataupun di ruang publik ini @forexindo Trade House tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen ya, agar kedepannya di forum ini bisa lebih baik. Dan kita bisa lihat halaman sebelah kiri, di mana ini yang tertera di sini, yaitu harga emas sekarang menunjukkan di 2665, sedangkan high ya di sini itu menunjukkan pada 2667, di mana sebelum tadi pagi high-nya itu baru di angka 2662.9 dan low-nya itu mencapai di 2655.53, itu tepatnya di sekitaran jam 11.35 barusan ini ya. Dan ini sebelah kanan ya, itu halaman purchasing saya. Bisa dilihat ini halaman hari Selasa yang telah saya upload juga di halaman kemarin ya. Di sini kita bisa lihat itu Selasa saya ada posisi beli di 2648, dan ini bisa dilihat jamnya itu tepatnya hari Selasa pukul 22.03 ya. Oke. Dan sampai sekarang saya belum lepas. Dan ini adalah data kemarin, di mana saya menyebut high yang terbesar akan mencapai di 2678, di kisaran 2678 sampai dengan 2688 ya. Sedangkan untuk low-nya atau bagian bawahnya saya menyebut angka di 2625 dan 2615, tapi yang range besar ini tidak tercapai semua ya. Dan range yang kecil ini tercapai, di mana high saya menyebut di angka di 2673 sampai dengan 78. Kalau kalian berani untuk masuk sell kemarin di area di situ, kurang lebih ya, itu bisa terjadi pukul 00, pukul 24 ya. Dan low-nya terjadi di 2643, saya menyebut sampai 33, tapi malam hanya mencapai di 49.5 ya. 2649.5. Jadi kalau kalian berani aksi-aksi di sana, itu cuan ya, atau profit ya. Dan ini adalah detik-detik di mana ada jobless claim yang keluar, di mana ini tiba-tiba keluar tidak sesuai schedule, dan biasanya itu hari Kamis ya.
Saya ulangi lagi ya. Ini bisa dilihat jamnya ya. Ini jam menunjukkan angka jam 8.29 menit ya, di mana harga sudah turun. Dan ini seperti ada semacam manipulasi, harga sudah turun 1 menit sebelum menjelang itu 12 klaim ini keluar. Dan ini grafik yang warna hijau itu tepatnya di 20.30 ya. Berarti sudah dimanipulasi, itu harganya keluar, ibaratnya sudah bocor istilahnya. Nah, itu bahasanya mereka begitu. Dan ini kita bisa lihat ini tuh harga bocornya tuh. Dan ini ya. Lalu ini adalah itu posisi saya di mana saya sempat withdraw 4.000 pada jam 26.35. Ya lumayan. Saya waktu itu hari Rabu ada masukin 3.000 ya. Dan ini itu hari Rabu kemarin ya, ada MC 3.000 ya, margin call. Nah, sekarang sudah berbalik, di mana uang saya ada 9.000. Nah, ini sekarang saya ada withdraw 4.000 WD ya, withdraw. Datanya sama ya, 12496 12496 ya. Yang paling bawah kita lihat ini sambungannya. Dan ini adalah sambungannya juga ya. Itu tidak ini karena saya pecah, ini tabletnya tidak bisa memuat. Dan ini posisi saya di mana kemarin saya sudah lihat sudah nggak mau turun pada jam 22 lah. Saya melakukan purchasing, pembelian pada angka 2662 dan sekarang ini masih berjalan, masih running ya. Dan ini adalah dia punya data kenapa harga emas naik. Dan setelah ini kalian bisa untuk mereview atau mereplay ini punya berita ya, ataupun artikel yang bisa mendorong harga emas ini naik, yaitu emas naik itu pada beresiko adanya presiden terpilih Donald Trump ini mau kalau tidak salah itu bukan pajak, itu ada tambahan cas apa itu ya, bisa dilihat. Dan ini sebentar lagi saya bisa utarakan. Dan ini juga emas naik juga, itu yang tidak diduga nanti besok itu non-farm payroll data akan keluar. Dan ini punya diterbitkan barusan ini jam 9.29 ya. Dan ini dia punya artikelnya. Nah, ini saya baru ingat, ini tarif tinggi di Amerika. Dan mereka termasuk saya juga masih bingung ini tarif tingginya berupa apa. Apakah pajak, apa ini masih belum jelas untuk bagian-bagian ataupun barang-barang jenis apa yang dinaikkan itu. Dia punya tarifnya itu. Dan ini adalah kita ketahui itu Fed Reserve Governor Michelle Bowman juga akan berpidato nanti dini hari nanti ya. Dan biasanya beliau berpidato di mana harga emas akan turun dan harga US dollar akan naik ya. Dan saya rasa kalau emas turun sekarang seperti nggak mungkin. Mungkin nanti setelah mereka mendengar apa penjelasan dari beliau
Dan ini adalah data-data yang akan keluar, yaitu Challenger Jobs Cut. Itu ya lumayan penting, perlu diperhatikan, tepatnya pukul 19.30. Lalu ini ada yang terakhir, yang tadi misalnya Bowman pukul 01.35 ya. Itu penting agendanya. Lalu ini signalnya itu dari kemarin itu mungkin sudah berubah di bawah ya, dari pukul 4, 6, pukul 8, 10, 12 berubah menjadi signal buying seperti yang saya purchasing tadi, dan ini telah menunjukkan angkanya naik ya, dimana tapi ini masih belum komplit ya, masih ragu-ragu. Buy-nya hanya 47%, sedangkan untuk sellingnya 53% ya. Dan ini baru, dan ini adalah angka-angkanya yang akan diperkirakan ataupun signal, yaitu kisaran di 2670, 2678, 2690, dan untuk di bagian bawah di 2652 itu pun sudah hampir tercapai karena low-nya di 2655 ya sekarang ini, dan paling bawah di 2645, dan ini buying-nya masih tetap ya 47% berbanding 53 pada jam 12.55 WIB. Nah, ini bagaimana dengan analis dari saya, dan seperti biasa saya akan mengedit dulu ini. Dan itu saya lupa ini ada itu ADP non farm employment itu adalah mencakup sejumlah besar pekerjaan di sektor non pertanian di Amerika Serikat. Sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di sektor non pertanian, yaitu perkantoran lah. Intinya kayak seperti begitu. Sehingga data ini memberikan gambaran yang luas tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Jadi saya rasa ini penting sekali ya. Dan sebentar saya akan mengedit ya. Ini ada angka yang perlu diketahui ya. Di mana saya semalam telah menghitung-hitung ya. Saya akan tambahan ini garis ya, mungkin perlu. Ini adalah angka yang akan sebelum nanti kalau ada tektokan ataupun profit taking ataupun short covering ataupun itu discounted, harganya akan mencapai di sana. Kalau sudah naik, mentoknya akan ke sana. Atau bahasanya itu squaring biasa akan terjadi pada weekend ataupun akhir bulan ya. Dan ini low-nya saya masih memprediksi sekitaran di sana, dan high-nya mungkin akan berubah ya. Karena saya sudah prediksi dan itu signal pun sudah ada, mungkin lebih tinggi, dan saya akan gambarkan ini. Dan ini penjelasan dari saya, itu dimana high saya melihat itu untuk range yang tinggi ya, itu ada di 2688 sampai dengan 93. Sedangkan range yang paling besar sekali itu terjadi di 2628 sampai dengan 22. Itu yang paling besar, range besar ya. Sedangkan untuk yang normal
seperti yang saya purchasing ataupun saya trading, itu saya melihat itu high-nya bisa berkisaran di 2687 atau di sekitaran di 2682. Kalau sedangkan untuk bagian bawah ataupun low-nya itu saya melihat di 2648, dan ini kuncinya itu ada di 52 dulu ya. Lihat lewat ya, tembus di 48 lalu di 43. Dan saya rasa itu agak sulit ya. Karena kenapa? Esok seperti kita ketahui itu akan Amerika akan mengeluarkan data non-farm payroll ataupun angka-angka pengangguran. Oke, jelas penjelasan saya. Jadi sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di forum ini ataupun di channel ini @Forexindo Trade House. Selamat siang para sahabat traders, selamat menjalankan aktivitas dan purchasing Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi, berhati-hati karena esok itu ada range besar, boleh kata paling besar selama setiap bulannya itu, karena ada di sana itu letaknya. Oke, dan saya akan kembali lagi esok hari pada hari Jumat 10 Januari 2025 pada jam yang sama. Oke, kita akan berjumpa esok hari.